Halo pecinta alur film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini narator kentang akan menceritakan alur film yang sangat inspiratif tentang seekor kucing yang merubah kehidupan seorang pecandu obat-obatan. Film ini berjudul A Street Cat Named Bob yang dirilis pada tahun 2016. Tanpa kebanyakan sinopsis, inilah dia, A Street Cat Named Bob. Kisah inspiratif ini diawali dengan diceritakannya seorang musisi jalanan yang berada di kota London bernama James Bowen sedang berkeliling dengan gitarnya untuk mencari peruntungannya. Pada hari itu, James Bowen yang biasa disebut Joe tidak begitu beruntung, bahkan dia mencari makanan sisa di tempat-tempat sampah. Pada malam itu, Joe dihampiri oleh temannya yang bernama Bess. Bess menanyakan orang yang bernama Dee, tapi Joe terlihat tidak senang dengan kedatangan Bess. Dan Joe segera pergi untuk menghindari Bess. Kemudian Joe mendatangi sebuah restoran untuk memesan makanan. Tapi pada saat akan membayarnya, uang yang dimiliki Joe tidak cukup sampai Joe menyanyikan sebuah lagu sebagai gantinya. Tapi dengan teganya pelayan restoran itu lebih memilih membuang makanan yang dipesan oleh Joe daripada memberikannya. Saat perjalanan pulang, Joe kembali bertemu dengan Bess. Bess mengajaknya masuk ke sebuah mobil yang bukan miliknya. Ternyata yang dimaksud Dee yang dicari oleh Bess sejak awal adalah narkoba, dan Bess mengajak Joe untuk menggunakannya bersama. Keesokan harinya, Joe dan Bess ditemukan masih di dalam mobil dalam keadaan masih tertidur oleh pemilik mobil. Saat itu, Bess terbangun dan langsung membangunkan Joe. Namun Bess tidak berhasil membangunkannya karena Joe saat itu sedang dalam keadaan overdosis. Ketika itu, Bess melarikan diri dan meninggalkan Joe yang masih belum sadar, hingga pemilik mobil memanggil ambulan dan membawa Joe ke rumah sakit. Saat tersadar di rumah sakit, Joe dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Val. Val adalah psikiater untuk Joe karena Joe selama ini sedang menjalankan rehabilitasi ketergantungan obat terlarang. Joe sudah berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama karena adanya pengaruh dari temannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Joe mendatangi kantor Val untuk mengambil surat rekomendasi perawatannya. Kemudian Val meminta dinyanyikan sebuah lagu kepada Joe karena Val tahu jika Joe adalah seorang musisi. Beberapa hari kemudian, Val memberikan fasilitas tempat tinggal kepada Joe dengan bantuan yayasannya. Val ingin sekali membantu agar Joe bisa sembuh dari ketergantungan obatnya. Saat itu, Joe terlihat senang sekali dengan bantuan dari Val. Pada saat Joe sedang mandi, Joe mendengar sesuatu yang mencurigakan. Joe mendengar ada seseorang masuk ke dalam rumahnya. Seketika Joe segera memeriksanya. Ternyata yang menyusup ke dalam rumahnya hanya seekor kucing oranye yang kelaparan. Kucing itu masuk melewati jendela dan mengacak-ngacak makanan yang berada di dapur. Saat itu Joe memberikannya sedikit susu dan menyuruhnya untuk pergi. Namun kucing itu menolak dan memilih tinggal. Joe pun memberinya kesempatan 1 malam di rumahnya. Keesokan harinya, Joe membawa kucing itu ke beberapa rumah di sekitarnya untuk mengantarkan ke pemiliknya. Tapi tidak ada satupun yang mengakuinya. Joe akhirnya memutuskan untuk melepaskannya agar dia bisa kembali ke pemiliknya. Kemudian Joe menjalani aktivitasnya seperti biasa menjadi musisi jalanan dan menjalani perawatan rehabilitasnya. Pada hari itu, Joe yang sedang mengamen di depan sebuah gedung diusir oleh penjaga. Dan di waktu yang bersamaan, Joe melihat ayahnya sedang melintas di depannya. Joe pun segera menghampirinya untuk sekedar menanyakan kabar. Karena Joe selama ini telah diusir dari keluarganya karena ulah Joe sendiri yang menjadi pecandu. Tak lama kemudian, istri datang dan segera mengajak ayah Joe pergi. Karena ibu tiri Joe tidak senang dengan keberadaan Joe. Joe sangat mengharapkan jika dia bisa diundang berkumpul dengan keluarganya. Tapi ibu tirinya tidak pernah mengizinkannya. Sebelum pergi, ayah Joe sempat memberi sedikit uang kepada Joe. Karena Joe sudah memberitahu ayahnya jika dia sedang menjalani rehabilitasi. Ketika pulang ke rumahnya, Joe kembali melihat kucing oranye tadi sudah berada di depan rumahnya dengan keadaan terluka. Joe membawa kucing itu ke tetangganya untuk menanyakan pemilik kucing itu sambil meminta bantuan. Kemudian Joe menghampiri tetangganya yang bernama Betty. Betty sempat memeriksa kucing itu karena dia adalah penyayang binatang. Kemudian Betty memberikan alamat dokter hewan untuk merawat kucing oranye itu. Kemudian Betty secara spontan memberi nama Bob kepada kucing itu. Menurut Betty, ada alasan tersendiri kucing itu mendatanginya.
Kemudian Joe langsung mendatangi klinik dokter hewan yang direkomendasikan Betty. Setelah si kucing itu diberi perawatan, ternyata uang Joe tidak cukup untuk membayar obatnya. Akhirnya Joe terpaksa menggunakan uang pemberian ayahnya. Sesampainya di rumah, Joe kesulitan untuk memberikan obat minum untuk Bob. Akhirnya Joe kembali mendatangi Betty untuk meminta bantuan. Karena Betty seorang penyayang binatang, dia dengan mudah memberikan obat untuk Bob. Keesokan harinya, Joe kembali dipanggil oleh Val untuk menanyakan jika Joe telah mangkir check up mingguannya. Joe beralasan jika dia disibukkan oleh Bob. Joe juga tidak memberitahu Betty jika dia sedang dalam rehabilitasi, karena Joe tertarik dengan sosok Betty. Setelah beberapa hari, Joe harus meneruskan kesehariannya sebagai musisi jalanan untuk mengais rezeki. Saat itu Joe tidak memperbolehkan Bob untuk ikut bersamanya. Tapi saat Joe akan pergi menggunakan bus, Bob berlari untuk mengejar Joe. Bob terlihat berkeinginan untuk selalu bersama Joe dan menikmati perjalanan di dalam bus. Sesampainya di tempat tujuan, Bob menjadi pusat perhatian para pejalan kaki di kota itu. Banyak sekali orang yang menyukai Bob dan mengambil foto dengan Bob. Ketika Joe melantunkan lagunya, orang-orang di sana ramai menyaksikan duet antara Joe dan Bob. Bob menjadi pusat perhatian yang setia menemani Joe bernyanyi. Bob bagaikan malaikat keberuntungan untuk Joe karena banyak orang di sana yang menyumbang untuk Joe. Hari itu menjadi hari yang luar biasa untuk Joe karena sosok si kucing Bob yang menggemaskan. Di perjalanan pulang, Bess mengikuti Joe dan terlihat iri kepada Joe. Keesokan harinya, Bess kembali mengajak Joe untuk menggunakan obat-obatan. Namun Joe menolaknya karena Joe bertekad untuk sembuh dari ketergantungannya. Akhirnya Bess hanya meminta uang kepada Joe dan dia memberikannya. Nice cat. Joe kembali dalam pertunjukannya. Semua menyukai, semakin hari semakin ramai dan semakin banyak yang mengidolakan Bob. Saat perjalanan pulang, Bob kembali bertemu dengan Betty. Saat itu Betty mengajaknya makan malam bersama di rumahnya. Setelah itu Joe menyempatkan untuk membelikan makanan untuk Bob dan seikat bunga untuk Betty. Ketika hendak memberikan bunga kepada Betty, Joe melihat Bess dalam keadaan overdosis sampai ambulan datang. Nyawa Bess tak terselamatkan. No, Bob, get away. Get him back. Yeah. Beberapa hari kemudian, Joe dan Betty merayakan hari kucing sedunia untuk Bob. Mereka saling bertukar hadiah satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Joe dan Betty pun saling mencintai dan saling menyayangi. Suatu malam, Joe datang ke rumah ayahnya untuk merayakan tahun baru. Tapi sayangnya adik-adik tirinya tidak menerimanya. Bahkan salah satu dari anak itu alergi terhadap kucing. Sehingga Joe dan Bob mengacaukan malam itu. Suatu hari Joe dan Bob seperti biasa dengan aktivitasnya sebagai musisi jalanan. Tapi sialnya, penampilan Joe dan Bob diganggu oleh orang yang iri dengan ketenaran mereka. Orang tak dikenal itu menakuti Bob dengan anjingnya, bahkan mengencingi uang hasil mengamen milik Joe, sehingga memancing keributan antara orang yang mengganggu dan orang-orang yang sedang menyaksikan Joe dan Bob. Joe dan Bob ditahan oleh para penjaga keamanan di sana, bahkan Joe tidak diperbolehkan lagi untuk mengamen di kota itu. Keesokan harinya, Betty memergoki Joe sedang menjalani rehabilitasinya. Betty pun langsung marah karena Joe berbohong padanya jika Joe bukan pecandu. Setelah beberapa hari, Joe terpaksa menjadi penjual koran karena dia tidak diperbolehkan lagi untuk mengamen. Namun berkat sosok si kucing Bob, banyak orang yang tertarik dengan Bob dan ingin berfoto dengannya dengan syarat harus membeli korannya. Pada hari pertamanya, Joe didatangi oleh pihak media cetak yang ingin meliput kisah Joe dan Bob yang sangat inspiratif. Selama menjadi penjual koran, Joe banyak sekali mendapatkan rintangan karena tidak sedikit orang yang iri kepadanya, yang membuat dia sempat dihukum tidak diperbolehkan untuk menjual koran di perusahaannya, sampai dia kehabisan tabungannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setelah beberapa hari, Joe diperbolehkan lagi untuk menjual koran. Pada hari itu, ada seorang anak kecil dan ibunya yang menginginkan Bob untuk dijual. Namun Joe menolaknya, hingga membuat Joe bertengkar dengan ibunya yang memaksa Joe untuk menjual Bob.
Di tengah pertengkarannya, Bob berlari ketakutan karena salah satu gonggongan anjing di sekitarnya. Joe berusaha mengejarnya, namun sayang, Bob tidak bisa ditemukan. Joe merasa terpukul dengan hilangnya Bob. Di tengah kehilangannya, ada sebuah penerbit yang melihat kisah Joe dan Bob yang inspiratif di salah satu media cetak yang pernah meliput Joe dan Bob. Dan secara kebetulan, salah satu dewan direksi itu sering melihat Joe bernyanyi. Setelah Joe menghabiskan hari-harinya tanpa Bob, tiba-tiba Bob kembali ke rumah Joe. Terlihat Joe begitu merasa senang dan lega oleh kembalinya Bob. Kemudian Joe sampai pada tahap akhir rehabilitasinya. Joe harus mengakhiri perawatan obatnya agar bisa keluar dari kecanduannya. Ketika itu Joe mendatangi Betty untuk meminta maaf dan meminta dukungannya karena Joe dalam tahap akhir masa rehabilitasi. Bob menjadi saksi saat Joe dalam masa-masa sulitnya menghadapi tanpa obat-obatan sama sekali. Akhirnya Joe berhasil sembuh dari ketergantungan obatnya dan menjalani hari-harinya dengan normal. Kemudian Joe kembali mendatangi Betty untuk memberitahu jika dia sudah sembuh total. Tapi saat itu Betty tengah bersiap untuk pulang ke tempat asalnya. Joe terlihat sedikit kecewa melihat Betty akan pergi. Namun Betty memberikan nomor teleponnya dan memberitahu jika Joe sedang dicari oleh pihak penerbit buku. Setelah itu, Joe dan Bob langsung pergi ke perusahaan penerbit buku tersebut. Joe pun langsung menerima tawarannya. Kemudian Joe kembali ke rumah ayahnya untuk memberitahu bahwa Joe sudah sembuh total. Kemudian Joe mulai menulis kisahnya dan singkat cerita, akhirnya buku yang diberi judul A Street Cat Named Bob itu laris di pasaran. Banyak orang yang menyukainya, bahkan kehidupan Joe yang tadinya seorang pecandu, pengamen, dan penjual koran berubah menjadi miliarder terkenal karena si kucing malaikat yang biasa disebut Bob. Very important. Thank you. Demikianlah alur cerita dari film A Street Cat Named Bob. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.